Setelah tabrakan, lelaki itu sering histeris ketakutan. Katanya ada perempuan mengerikan mengejarnya. Sebut saja namanya Yatno. Dia dan Sakidi temannya baru pulang dari dinas di luar kota. Yatno yang menyetir mobil di jalan tol belum sampai keluar tol. Tragedi kecelakaan itu terjadi. Sakidi tidak selamat, Yatno selamat, tapi setiap kali dia sadar, dia selalu histeris ketakutan dan pingsan. Bahkan setelah berhari-hari dirawat, seorang polisi, sebut saja namanya Pak Dirga, datang ke kamar inap Yatno. Polisi itu butuh keterangan lengkap Yatno karena ada yang meninggal. Tapi setiap polisi itu datang, Yatno masih histeris, lalu pingsan. Pak Dirga, polisi itu tahu kalau ada yang salah dengan Yatno. Dia histeris, ketakutan seolah melihat yang sangat mengerikan, hingga akhirnya pingsan. Maka Pak Dirga memanggil Adit, orang yang sering dia mintai bantuan untuk hal-hal gaib. Adit bilang, Pak Yatno terkena jangkit bentangan. Efek samping, karena melihat sesuatu yang mengerikan, dia tidak kerasukan. Tapi pikirannya sudah dikuasai oleh setan, hingga setiap kali terbangun, dia hanya melihat setan itu terus. Pak Dirga bertanya, setan apa? Adit bilang dia tidak tahu. Mereka harus menunggu Pak Yatno bangun dan bercerita. Pak Yatno bangun dan tidak histeris lagi seperti sebelumnya. Adit telah melepas energi jahat dari kepalanya. Pak Yatno lalu bercerita, saat kecelakaan Sakidi, dan dia melihat seorang perempuan di pinggir tol yang minta tolong. Mereka hendak menolong dan mulai menepi karena jalanan terlihat sepi. Tapi tiba-tiba yang terjadi adalah tabrakan beruntun itu. Sempat terbangun, Yatno mencoba untuk membangunkan Sakidi, tapi Sakidi tidak bangun juga. Saat berusaha bangun, Yatno malah melihat perempuan yang hendak mereka tolong tadi merangkak dari bagian depan mobil dengan wajah mengerikan sambil terus berbicara satu kata, Ilah, Ilah. Dia terus mengulang kata itu. Aditya akhirnya pergi ke jalan tol itu. Dia hendak melihat sendiri. Setan apakah perempuan itu hingga wujud mengerikannya mampu mencelakai banyak orang. Dan benar saja, Adit melihat setan itu sedang berjalan bolak-balik di pinggir tol, sembari mengulurkan tangan seperti orang yang meminta tolong. Adit bertanya pada setan itu, apa yang membuatnya penasaran hingga mengganggu banyak orang. Meski tak semua orang bisa melihatnya, hanya orang yang berkemampuan khusus atau sedang lelah, sakit dan lemah imannya saja yang bisa melihat setan itu. Setan itu tak menjawab. Dia hanya berkata, Ilah, 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 Ilah. Adit akhirnya paham. Setan wanita itu sedang minta tolong. Maka Adit mengikutinya, berjalan ke pinggir tol yang merupakan hutan kecil dengan pohon-pohon lumayan tinggi. Pada satu titik, setan itu berhenti dan menunjuk pada tanah. Aditya menggali tanah itu dan melihat jasad yang dikubur dangkal dengan pakaian yang sama seperti setan itu. Namanya Dina. Dia menawarkan tubuhnya pada rentenir yang menagih hutang ayahnya. Dina sengaja melakukan itu agar hutang ayahnya lunas. Tapi setelah rentenir itu puas, dia malah berkata, kalau satu malam saja tak cukup, Dina harus terus melayaninya. Dina marah dan berkata kalau dia telah merekam semuanya. Dina mengancam kalau hutang ayahnya tidak dianggap lunas, Dina akan kirim rekaman itu pada istri rentenir. Rentenir marah dan akhirnya menghabisi Dina, menguburnya di pinggir tol dengan dangkal dan asal. Makanya Dina jadi arwah penasaran, memanggil siapapun yang bisa melihatnya dan menemukan tubuhnya. Dina hanya ingin dikubur dengan layak.